Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adri Mu'tasim Billah, guru di SDIT Nurul Ilmi Cibarusah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan dan membuat video ujian kinerja mengajar sebagai tugas dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Semuanya sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ketua. Baik, selanjutnya tolong dicek kebersihan kelasnya, apakah ada sampah atau tidak. Oke, kalau tidak ada dan kalau ada sampah tolong dipungut, diambil. Oke, silakan duduk kembali seperti semula, duduk lagi. Terima kasih. Dah, duduk yang rapi, yang tertib. Selanjutnya, Bapak akan absen. Yang dipanggil namanya silakan sebutkan hadir, ya. Abiyu, Ahmad, Saka, Aisyah Kirani, Aisyah Syifa, Aira, Albi, Andi, Akila, Arsila, Aryan, Atazaki, Azfar, Asmi, Ditya, Fatir, Kesha, Muhammad Abizar, Muhammad Adnan, Muhammad Al-Faqih, Muhammad Alif, Muhammad Dafa, Muhammad Kenzo, Muhammad Yusuf, Naira, Rajwa, Rumaisya, Said. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia dimohon untuk berdiri. Oke, silakan semuanya berdiri. Nah, ayo. Indonesia tanah airku,
Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali ke tempatnya. Baik, anak yang soleh dan soleha, kita ice breaking dulu, siap? Tepluk semangat ya. Bisa? Tepluk semangat. Oke. Baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, tolong ditegakkan kepalanya karena kita akan mulai pembelajaran kita. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang memahami ketentuan-ketentuan dan waktu sholat wajib. Nah, oke, silakan diperhatikan. Apa yang kalian ketahui tentang sholat? Ada yang tahu? Apa? Sholat adalah suatu ibadah atau suatu ibadah yang harus dikerjakan atau wajib untuk umat Islam. Bagus, jawabannya luar biasa. Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, ya. Terima kasih sudah menjawab. Kamu luar biasa, berani, hebat. Nah, sholat adalah ibadah. Jadi sholat ada satu ibadah yang diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, itu sholat. Diawali dengan takbir. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah yang dinamakan sholat. Jadi sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga merupakan betul tadi perintah Allah ya kepada umat Islam. Dan sholat itu merupakan ibadah yang wajib. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oke, lanjut. Sekarang, kapan saja waktu sholat? Coba ada yang bisa menjawabkan satu-satu. Satu-satu. Tolong angkat tangannya yang belum, silakan. Silakan kamu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul ya. Terima kasih. Luar biasa, kamu hebat. Jadi, waktu sholat ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh lagi. Nah, mengapa kita penting atau perlu mempelajari ketentuan-ketentuan dalam sholat dan waktu sholat? Agar kita tahu waktu sholat. Oke, betul. Ya, lihat di sini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa memahami ketentuan sholat wajib. Nah, apa saja sih ketentuan sholat wajib? Nanti di dalamnya ada syarat sholat, ya, rukun sholat, syarat sah sholat. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Sekali lagi, kalian mempelajari ini untuk mengetahui waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan sembarangan. Misalkan kalian mau sholat subuh, tapi sholat subuhnya di waktu zuhur, boleh nggak? Tidak boleh. Sudah lewat waktunya. Karena sholat wajib merupakan yang harus kita lakukan adalah sholat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu mempelajari ini? Kalian pelajari ini agar dapat mempraktikkan sholat dengan benar. Supaya kalian sholatnya tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Makanya belajar ketentuan sholat, ya, waktu sholat, supaya sholatnya menjadi benar. Oke, kita lanjut.
Oke. Coba ada tes awal. Sholat secara istilah agama artinya tadi siapa yang masih ingat? Ibadah. Coba Adnan, apa? Ibadah yang diawali? Ya, coba sekali lagi silakan Adnan. Ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri. Oke, terima kasih. Bagus Adnan, hebat kamu ya. Sekali lagi, sholat merupakan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, ya, takbir dan diakhiri dengan salam. Lanjut. Coba ada yang tahu waktu pelaksanaan sholat subuh? Betul. Atau lebih tepatnya mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Satu orang Pak ditunjuk ya, Pak Guru tunjuk, nanti silakan jawab. Yang nggak ditunjuk tolong tidak bersuara, ya. Oke. Silakan kamu, gerakan sholat apa ini? 100, betul. Ini gerakan sholat ruku, ya. Ruku pun harus sempurna, ya. Gerakannya harus rata punggungnya, tangannya ada di dengkul, tidak sembarangan. Paham ya? Lanjut. Oke, supaya lebih jelasnya, ya. Mari kita tonton, ya. Praktik sholat yang benar. Nanti kita nonton videonya. Tolong kalian simak dengan baik. Tolong duduknya yang rapi, yang tertib. Ya. Tidak bercanda. Oke, siap semuanya? Oke. Mando a que sí se les haya explicado. Here's how I keep Tolong tidak berisik. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam. Lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak nina.
Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping. Punggung posisi tengah dan kaki hampir menyatu. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbil firli, Rabbil firli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir. Lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar. Dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan. Udah, biarin, nggak apa-apa. Fokus, perhatikan videonya. Ayo. Udah, biarin. Udah, fokus. Ayo, fokus. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah.
Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Oke. Anak soleh. Gimana video yang tadi kalian tonton tentang praktik sholat? Bagus? Nah, dari video tadi, tolong nanti kalian terapkan ya ketika sholat. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib sholat. Jadi, di dalam sholat ada yang dinamakan dengan syarat wajib. Nah, syarat wajib ini ada berapa sih anak-anak? Ada berapa? Tiga. Yang pertama, syarat wajib sholat. Dia harus seorang muslimah. Ya, maka seorang muslim dan muslimah, orang Islam, dia diwajibkan untuk sholat. Karena merupakan dari syarat. Kemudian yang kedua, balig. Apa sih balig? Balig itu usia yang sudah telah sampai, ya. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Jadi kalau di bawah 9 tahun maka belum wajib. Gimana kalau anak TK? Belum wajib. Usia 5 tahun belum wajib. Usia 4 tahun belum wajib. Nah, karena kenapa? Belum balik. Jadi bagi yang sudah balik maka diwajibkan untuk sholat. Kemudian syarat yang ketiga, berakal artinya dia bukan cuman Islam, bukan cuman balik, tapi harus berakal sehat, ya, punya akal, bisa berpikir. Gimana Pak Guru kalau misalkan orang gila, orang yang nggak punya akal, boleh nggak? Maka tidak diwajibkan sholat. Sholat ini hanya bagi orang yang berakal. Bapak ini, tapi kalau bapak jahat, aku udah balik sama agamanya Islam. Nah, jadi syarat wajib sholat ada tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berakal sehat. Kalau tiga-tiganya ada pada diri kalian, maka sudah dapat wajib sholat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya syarat sah sholat. Ada berapa? 4. Perhatikan. Yang pertama, syarat sah sholat. Artinya sholatnya itu sah atau tidak. Nah, ini syaratnya ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Ya, dia harus bersih. Ya, bukan cuma diri, tapi pakaiannya, tempatnya harus bersih, harus suci. Yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari dengkul sampai pusar. Aurat perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kemudian yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Ya, misalkan azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah pertanda masuk waktu sholat. Pak, gimana aku mau sholat zuhur tapi belum azan? Boleh nggak sholat zuhurnya jam 10? Tidak boleh. Harus masuk waktu zuhur. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Contoh menghadap kiblat ya. Nah,
kiblat di arah sana. Kita sholatnya harus menghadap kiblat. Boleh nggak minggir kiblat? Boleh nggak belakangin kiblat? Tidak boleh. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Ya, oke. Jadi syarat sah sholat ada berapa? Yang pertama, apa tadi yang pertama? Betul, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, pinter, menutup aurat. Yang ketiga, sudah masuk waktu. Yang keempat, hebat semuanya, pinter. Kita lanjutkan. Nah, ini rukun sholat yang paling banyak. Ada 13 ya. Rukun sholat itu apa sih? Nah, rukun sholat itu ketika kalian sholat ya. Yang tadi Pak Guru sebutkan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Ya. Ada takbir, niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholat atas Nabi, lalu mengucapkan yang terakhir tertib harus berurutan. Boleh nggak Pak Guru kalau misalkan aku sholatnya ngacak-ngacak, boleh nggak? Tidak boleh. Harus sesuai rukun. Baik, kita lanjutkan. Nah, waktu-waktu sholat. Yang pertama sholat subuh. Kapan sih waktunya? Mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jam 4.30 atau jam 4 ya. Sampai jam 6. Jam 6 kurang 5.30. Jam 6 sudah masuk waktu duha. Waktu zuhur kapan? Mulai matahari tepat di atas kepala sampai bayang-bayang sama panjang dengan benda. Misalkan ini matahari di atas kepala, kemudian matahari sudah lewat, makanya tandanya itu sudah lewat. Nah, waktu asar mulai bayang-bayang sama panjang dengan benda sampai muncul warna merah di sebelah barat di sore hari. Kapan waktunya? 15.30 sampai jam 18.00. Kemudian kapan waktu maghrib? Mulai munculnya warna merah langit di sore hari sampai hilangnya warna merah di langit pada malam hari. Gelap gulita, hitam semuanya, gelap pokoknya. Jam 18.30, jam 18.00 sampai jam 19.30 itu waktu maghrib. Adapun waktu isya, mulai hilangnya warna merah di langit ya sampai masuknya waktu sholat subuh. Nah, ini sholat isya merupakan waktu yang paling panjang waktunya. Nah, sekarang kita akan membahas niat sholat subuh. Coba kita bareng-bareng ya. Baca niat sholat subuh. 1, 2, 3. Subhi rok mus kiblati lillah. Bagus, hebat. Udah hafal? Oke, sekarang niat sholat zuhur bareng-bareng. 1, 2, 3. Arba'a. Ada yang keliru. Ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal adaan lil. Niat sholat asar. Usolli asri arba'a raka'atin bilal adaan lillah. Niat sholat maghrib. 1, 2, 3. Usolli fardhal salasa
Niat sholat isya. Usolli fardol arba'a raka'atin bilal lahi ta'ala. Nah, ini yang dinamakan dengan niat sholat fardu. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya 4 rakaat. Said, duduk yang betul. Ayo, tidak bercanda. Perhatikan. Baik, kita lanjutkan, bisa? Baik, kita lanjutkan ya. Kesimpulan dari pembahasan kita, yang pertama syarat sah sholat ada berapa? 3. Syarat wajib sholat ada 4. Waktu sholat ada? Rukun sholat ada? 13. Oke, baik. Kalau begitu, selanjutnya Padri akan memberikan tugas kelompok, ya. Nih, Padri akan bagikan satu kelompok. Ini namanya tugas refleksi ya. Ada berapa kelompok? 5 kelompok ya. Tolong bagikan ini. Nih, satu kelompok satu. Ayo duduk yang rapi, yang tertib. Duduk yang rapi, yang tertib, tidak ngobrol. Oke, anak soleh. Nak, duduknya Naditya. Duduknya yang soleh, nak. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan kelompok, ya. Nama kelompok. Ini nama kelompoknya berdasarkan gerakan sholat, ya. Ini kelompok salam, silakan ditempelkan. Ya. Ini kelompok sujud, ditempelkan. Ini kelompok ruku. Kelompok takbir. Ini kelompok niat. Nah, duduk yang rapi, ayo, tidak berisik, tidak berteriak. Oke, ketua kelompoknya, silakan dipilih ketua kelompoknya, maju ke depan.
Nah, tempelkan dulu tuh Asmi, ayo silakan Asmi, tempelkan Mi. Ayo sini yang udah siap ketuanya. Ayo Asmi sini, Asmi maju Asmi. Asmi maju sini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kok 8 doang sih? Nih silakan tempelkan. Tempelkan. Kamu kelompok apa? Iya, sabar ya. Nih belum. Ada yang belum dapat? Oke, tugasnya sekarang kalian tempelkan di lembar kerja niat sholat sesuai dengan lafaznya. Silakan. Ada yang belum dapat? Udah semuanya? Di mana aja silakan, selesai, yang penting selesai. Tolong nggak berisik, hitungan ketiga, 1, 2, 3, ayo, tidak berisik. Ganti-gantian. Semuanya harus kebagian ya. Ya, tempel niatnya, kemudian lafaznya harus sesuai. Ya. Kayak gitu kan, Pak? Ya, silakan yang lain, kasih yang lain juga. Ayo duduk Mas Mi, duduk. Kamu ngapain jalan-jalan? Ayo duduk. Niat sesuai dengan lafaznya, silakan. Boleh Pak di bawah. Iya, di mana aja silakan. Ayo tempel. Aku
Bisa nggak? Bisa ya? Nanti Padri akan minta satu kelompok maju ke depan ya kalau udah selesai ya. Untuk mempresentasikan tugasnya. Betul nggak? Ya cukup segitu, jangan banyak-banyak. Udah cukup segini, cukup, udah cukup. Lemnya jangan banyak-banyak, cukup. Ayo cepet yang lain ditempel. Sambil nunggu kalian tempel-tempel dulu, sambil nunggu. Kasih lem dulu, nanti tinggal tempel. Biarin nggak apa-apa, ayo. Sambil nunggu kasih lem dulu, sambil nunggu gantian, kasih lem dulu, kasih lem. Sambil nunggu kasih lem dulu, nanti tinggal tempel gantian. Sambil nunggu kamu lem dulu nih, sambil nunggu gantian. Kamu lem dulu nih, lem. Tinggal tempel nantinya. Oke, ini dari kelompok salam, alhamdulillah sudah selesai. Coba kita cek jawabannya. Niat sholat subuh betul? Betul. Niat sholat zuhur betul? Niat sholat asar? Betul. Niat sholat maghrib? Betul. Niat sholat isya? Betul. Alhamdulillah, bagus. Tepuk tangan, kasih aplaus. Ya, luar biasa. Atas dulu, hebat. Silakan. Duduk kembali, nak. Baik, kita lanjutkan ya ke nanti nak ya. Oke, selanjutnya siapkan pensilnya. Kita ada lembar kerja peserta didik ya. Enggak, ini perorangan. Silakan nanti diisi nama peserta, kelas, ya. Sup. Nah, kasih nah. Ayo, silakan. Nih, lagi. Cukup nggak? Cukup nggak? Lebih nggak? Pas? Oke, untuk tugas refleksi silakan diisi dan dikerjakan. Isi nama lengkapnya, kelas, lebih silakan. Ayo. Pendidikan Agama Islam, PAI. Mana? Tutupnya, nak. Tutupnya.
Tutupnya. Pelajaran bahasa Tutupnya mana Arab tutupnya? Tutupnya. Pelajaran apa, Pak? PAI. Tutupnya sayang, tutupnya. Tolong. Ya. Pendidikan agama Islam. Sejak ini 9 Oktober Oke, silakan diisi yang teliti ya. Masukin ke laci dulu, masukin ke laci. Simpan ke laci. Udah selesai? Oke, alhamdulillah. Luar biasa, udah selesai. Sini kumpulkan. Luar biasa. Ini belum. Sampai 10 ya. Soalnya ada di belakangnya ada 2 lembar. Alif. Alif. Ya. Udah selesai? Alhamdulillah. Oke. Oke, yang udah selesai silakan dikumpulkan ke depan sini. Hati-hati nak, pelan-pelan nak, hati-hati. Awas, masya Allah, awas. Jangan naik begitu nak, jangan naik begitu nak, jangan nak, bahaya nak. Ini majuan kau, majuan nak, majuan nak, majuan nak, majuan nak. Ayo. Yuk, silakan duduk lagi. Duduk lagi. Oke, semuanya sudah selesai. Nanti Pak Adri akan ambil di mejanya masing-masing. Silakan duduk yang rapi, ya. Oke. Kita lanjutkan pembahasan kita, ya. Setelah refleksi. Oke. Tolong semuanya perhatikan lagi, kita lanjutkan, ya. Hikmah dari sholat fardu yang pertama, selalu mengingat Allah. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Allah. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, disiplin memanfaatkan waktu. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, terjaga kesehatan jiwa dan raga. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, terjaga kebersihan lahir dan batin.
Yang ke-10, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar.
Assalamualaikum. Oke, pesannya, ayo kita sholat yang rajin, ya. Sholat itu ibadah yang indah, membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, baik. Anak yang soleh dan soleha, itu tadi pembahasan kita tentang rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan juga waktu-waktu sholat. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat ya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari Pak Guru. Ingat, tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.